ihsan. Rukun agama itu kan ada 3, betul nggak? Arkanuddin. Arkanuddin itu artinya apa? Rukun agama. Rukun agama. Islam, iman, Islam, ihsan. Iman, Islam. Ya, rukun agama ini ada 3, iman, Islam, ihsan. Perhatikan, yang namanya rukun itu semuanya harus dilakukan. Perhatikan. Kategori rukun itu, pengertian rukun itu artinya sesuatu hal yang mesti harus dikerjakan sebagai sahnya sesuatu, namanya rukun. Nah, orang beragama yang benar, beragama yang baik, beragama yang benar, beragama yang sah, itu syaratnya 3. 1, iman, 2, Islam, 3, ihsan. Ini diterangkan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda pernah cerita suatu ketika, ini riwayat Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar dengan para sahabat dan Rasulullah itu duduk bersama. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang diceritakan Siyabud bid, Abdul Syabin, pakaiannya sangat putih, bahkan sauda usyar, diceritakan pemuda tersebut rambutnya sangat hitam. La yura asaru safar, tidak dilihat, para sahabat tidak melihat dia itu telah melakukan perjalanan yang jauh. Kayaknya dia tuh dekat, tetapi kita tidak mengetahui di kapan, dari mana dia datang. Nah, di Jibril coba ke Jibril nanti berakhir. Duduk, saya duduk sampai merapatkan 2 ininya, apa ini tuh? 2 dengkulnya dengan dengkul Rasulullah, lututnya, dan meletakkan 2 telapak tangannya di pahanya Rasulullah, kayak begini. Duduk. Bertanya, ini ada rukun agama. Mal Islam, apa itu Islam? Rasulullah mengatakan itu. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu Muhammad Rasulullah, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ditanya lagi, mal iman, apa itu iman? Setiap Rasulullah menjawab, pemuda tersebut mengatakan shadaqta, benar. Maka kami, kata para sahabat Umar, kami merasa takjub aneh. Dia bertanya tapi dia membenarkan. Ditanya lagi, mal iman itu disebut kemarin kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada apa? Kitabnya Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Ini sekarang pembahasannya. Mal ihsan, apa itu ihsan? Ketemu ala malaikat Jibril itu. Rasulullah menjawab, ya. Jawabannya anta'budahu ka'annaka tarahu. Fa illam tarahu ihsan. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ini jawaban Rasulullah. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Jawabannya anta'budahu ka'annaka tarahu fa illam tarahu ya fa innahu yaraka.
beribadah kepadanya, kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, fa illam tarahu, maka fa innahu yaraka, maka Allah melihat kamu. Itu ihsan sebenarnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Pasti nggak ngerti atau nggak terang nih? Ya, ngerti nggak? Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Nih, belum sini. Para ulama sebagian yang lain mengatakan ihsan itu adalah ikhlas tadi. Sebagian lagi mengatakan al-ihsanu al-ikhlas. Sebagian lagi mengatakan al-ihsan itu adalah ikhlas. Ada nih. Sebelum terang di sini. Jadi artinya begini. Para ulama mengatakan ihsan itu kalau diartikan secara lugah itu adalah dari kata hasuna. Hasuna itu artinya apa? Hasuna itu artinya baik. Kamu masukin wajan af'ala. Ada yang pernah bahasa Arab? Kalau kamu mau belajar bahasa Arab, lafaz hasuna. Ada yang mau jatah siapa? Hasuna ya sunu husnan. Oke. Fawasanun uhsun lantasun masalah. Kalau masukin wajan af'al, jadi apa? Asana. Asana yusinu. Asana yusinu. Ihsanan. Asana itu hasuna itu artinya baik. Asana itu membaikkan. Ihsan itu artinya kebaikan. Ihsan ini sebenarnya menurut buku adalah kebaikan. Beribadahlah kau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinkan Allah melihat kamu. Artinya apa? Ketika orang sudah beriman, ini otomatis dia harus mengamalkan semua syariat, namanya Islam, tunduk patuh. Nah, percaya ada, keyakinan ada, mengamalkan ada, dibarengi dengan ihsan. Ingat loh, sadar loh, kamu ibadah itu diperhatikan oleh Allah. Jadi arti ibadah ini bukan hanya untuk siapa-siapa, hanya untuk kepada Allah. Ngerti gak? Jadi kita melakukan, kita percaya, meyakini, kita melakukan suatu amaliyah dan dalam hati kita memang itu adalah hanya semata-mata karena Allah, itu hanya semata-mata karena keridhaan Allah, itu hanya semata-mata karena perintah Allah. Orang kalau tidak seperti itu niatnya, maka semuanya tidak sah. Walaupun dia iman, amal soleh tidak sah. Makanya para ulama mengatakan ihsan itu adalah ikhlas sebagai berikut. Kamu iman adanya Allah. Setelah iman kamu melakukan sholat. Tetapi sholat kamu itu kalau tidak dibarengi dengan ihsan, kalau tidak semata-mata hanya karena Allah, kalau tidak semata-mata hanya karena perintahnya Allah, maka sholat kamu itu sebenarnya tidak akan diterima oleh Allah. Ngerti kan? Tahu kan? Ibadah kan untuk siapa semua? Ihsan. Makanya ihsan ini kalau keilmuan itu lebih kepada ilmu akhlak. Ini akhlak. Baik akhlak sesama manusia ataupun akhlak sesama Allah. Bersama Allah. Paham gak? Akhlak bersama Nabi, akhlak bersama Allah, akhlak bersama para sahabat, akhlak bersama teman-teman kalian. Itu semuanya akhlak itu termasuk ihsan semua. Ngerti gak? Akhlak. Ngerti kan? Ihsan ini lebih kepada akhlak.
baik akhlak tentang hati yang tidak terlihat, batin namanya, ataupun yang terlihat. Yang terlihat ini tetap aja dibarengi dengan syariat. Ngerti nggak? Tata cara berhubungan antara dengan tetangga itu dia atur dengan syariat. Tetapi perilaku orang seorang yang mengikuti syariat tersebut itu disebut ihsan. Kenapa? Karena secara logo ihsan itu adalah perbuatan baik. Ngerti nggak? Dan memang harus dibarengi dengan itikad yang baik. Karena apa? Karena kita diawasi oleh Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah mengawasi kamu, Allah melihat kamu. Kita bisa melihat Allah nggak? Untuk di dunia tidak ada yang bisa sertai ini. Bohong orang bahkan kufur disebutkan sebagai para ulama sunnah. Kufur orang yang mengaku di alam dunia ini melihat Allah. Kecuali di dunia ini kecuali siapa? Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa nggak bisa melihat. Allah suruh melihat gunung tiba-tiba langsung. Hah? Ya. Melihat kekuasaannya Allah tidak disifat, bahkan dia langsung mengatakan, artinya langsung mengakui keagungan. Tidak melihat. Yang melihat di alam muka bumi ini adalah Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Jangan dibayangkan seperti apa. Ngerti nggak? Tetapi itu keyakinan, keimanan bahwa tidak ada seorang pun dalam muka bumi ini yang bertemu dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk di akhirat, ini termasuk keimanan. Selain rukun iman itu sebenarnya orang harus percaya terhadap sesuatu hal yang jelas dinas dalam Al-Quran. Contoh, hari kiamat. Hari kiamat itu jelas rukun imannya ada. Hari apa? Alam barzakh. Alam barzakh itu rukun iman kan tidak ada. Tetapi itu jelas di Al-Quran termasuk keimanan. Kalau antum ragu-ragu terhadap alam barzakh, kamu kufur. Itu alam barzakh. Alam barzakh. Ini kata alam barzakh. Tahu. Apa alam barzakh? Tempatku. Hah? Yang sebelum tempat menunggu sebelum hari kiamat. Alam barzakh itu alam antara baina dunia wal akhirah. Alam antara dunia dan akhirat namanya adalah alam barzakh. Cuma syariat Islam, orang yang mati itu dikubur, makanya alam barzakh ini kadang disebut alam kubur. Sebenarnya alam barzakh orang yang dimakan ikan hiu di laut, orang yang matinya remuk, orang yang matinya tenggelam, orang yang matinya dimakan harimau, ya semuanya mengalami alam barzakh. Walaupun tidak dikubur, betul. Ini penting. Semua orang itu akan mengalami alam barzakh. Itu keimanan. Kalau kamu ragu-ragu, kamu kafir, kufur. Ini gimana? Terus ini penting, ini gimana? Meyakini bahwa ketika orang masuk ke alam barzakh, maka akan didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu termasuk keimanan. Tidak sah orang imannya kepada Allah dan kepada Rasulullah kalau tidak percaya terhadap itu juga. Ngerti nggak? Jadi pasti meyakini bahwa ketika orang mati mengalami alam barzakh akan datang oleh dua orang malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, dan akan ditanya, man rabbuka? Wa man imamuka? Wa ma imamuka? Wa ma nabiyuka? Wa ma kiblatuka? Tahu nggak? Tahu nggak? Apalagi dalam bahasa sekarang aja antum nggak tahu deh kalau ditanya. Lihat. Ini penting. Itu yakin. Kalau orang nggak yakin, kufur namanya. Walaupun dia iman kepada Allah, walaupun dia iman kepada Rasulullah. Karena apa? Wajib percaya kepada alam ghaib. Kamu kalau surat Al-Qur'an apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ngerti nggak? Iman kepada hal yang ghaib. Hal yang ghaib ini bukan mistis, ngerti nggak? Orang zaman sekarang Islam disangkanya mistis kok. Anak nggak senang itu. Berarti seakan-akan berbau klinik Islam itu. Enggak. Islam ini aturan jelas kok. Wa ma alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu alam ghaib itu maksudnya. Ya. Bil ghaibi itu. Yang wajib diimani sama kita bil ghaibi itu adalah itu katanya. Mulai alam barzakh itu gaib kan? Ini kedatangan malaikat Munkar dan Nakir. Hari kiamat itu ditiupkan dua sangkala dua kali. Kamu ngerti kan? Tiupan yang pertama hancur semua alam muka bumi ini, manusia semuanya mati. Tiupan yang kedua adalah ba'ats.
Ba'ats itu apa? Bangkit. Dibangkitkannya semua makhluk, semua manusia dalam kubur. Yakin orang akan mengalami hari ba'ats. Ini bagaimana dulu. Setelah hari ba'ats apa? Orang digiring ke alam mahsyar. Itu gimana loh? Bahwa orang itu akan mengalami alam mahsyar, dikumpulkan semua makhluk Allah itu dalam satu lapangan yang begitu besar diceritakan. Itu diceritakan diantaranya. Itu dia saking dahsyatnya orang pada saat itu meminta pertolongan, mencari perlindungan karena pada saat itu siksa Allah itu begitu nyata bagi orang-orang yang maksiat. Bahkan diibaratkan dari riwayat matahari itu diibaratkan ada tujuh begini jaraknya. Saking panasnya orang, semuanya lari kemana-mana, tersiksa orang untuk mencari perlindungan, mencari payung, mencari biar teduh itu. Tersiksa, bahkan darah sampai keluar dari pori-porinya, saking tersiksanya orang. Itu hari mahsyar. Kamu antum nggak yang akan mendapatkan payungnya Allah, payungnya aras Allah? Itu ada 3 golongan ketika hari mahsyar. Ini penting juga. Ini perhatikan. Ada 3 golongan yang akan mendapatkan payungnya aras Allah. Yang pada saat itu semua orang itu merasakan panas yang begitu pedih. Perhatikan. Yang pertama adalah al-mutawaddu fil makarih. Orang yang berwudu dalam keadaan tidak disenangi. Keadaan malas. Katakan para ulama syadidul bardi atau fi syadidul bardi, dalam keadaan sangat kedinginannya orang berwudu, maka orang tersebut akan mendapatkan payungnya arsy Allah ketika hari mahsyar. Akan merasakan teduh dibilungi oleh arsy Allah. Kapan orang malas wudu? Ketika kedinginan. Tahajud. Ya, adalah ketika malam. Orang-orang ahli tahajud itu akan mendapatkan payungnya Allah, arsy Allah, dilindungi oleh Allah hari mahsyar. Membantukan. Makanya antum mumpung masih muda, dibiasakan dulu sholat malam. Jangan sampai antum menyia-nyiakan sholat malam. Maksudnya sholat maghribnya tetap ya. Jangan sampai zaman sekarang kan banyak orang tahajud tapi sholat maghribnya enggak. Karena ingin kaya, misalnya cari kekayaan tadi, cari kekayaan menjual aja di pinggir jalan situ, paling tempe. Itu cari kekayaan. Tahajud itu bukan cari kekayaan, apa? Cari apa? Kalau Tuhan Allah kok tetap semua ibadah ini, betul? Biasakan antum dari sekarang, mumpung masih muda. Ketika antum tua itu susah, ya, karena ibadah ini awalnya adalah dipaksakan dulu. Orang merasakan kenikmatan ibadah pada awalnya dipaksakan dulu. Ingat itu. Antum kalau sudah bisa memaksakan diri antum sendiri, melawan memerangi hawa nafsu antum, dipaksakan dulu, maka lama-kelamaan akan merasakan bagaimana orang menikmati ibadah kepada Allah. Antum sekarang masih merasa berat tahajud, coba paksakan terus. Antum selama terus bisa memaksakan mengalahkan nafsu, antum lama-kelamaan akan merasakan ada kenikmatan orang beribadah kepada Allah. Pantas orang yang akan mendapatkan payungnya arsy Allah itu adalah orang-orang yang bisa tahajud. Suka tahajud kan? Suka tapi nggak sering. Kalau masih muda, ketika orang sudah tua itu susah. Orang Ustaz, nanti kalau udah nikah baru mau rajin. Kata siapa? Orang nikah tambah malas. Iya. Orang-orang banyak loh. Ustaz, anak mah kalau udah nikah nih, mungkin ada yang mengingatkan istri. Istrinya juga sama, Ustaz, kalau anak udah nikah kan saya pengen jadi istri solihah. Saya mau tahajud nanti, nggak bisa. Susah. Ternyata malah enak tidur berduaan kok, subuh-subuh kok malam-malam itu. Udah nikah. Dari sekarang antum tahajud. Ini penting ada sini ngomong nih. Antum masih kuliah, antum lagi masalahnya thalabul ilmi. Nanti ini berarti ini ngaji nih. Ini ngaji itu sudah amalkan berarti enggak? Antum bisa memaksakan diri enggak? Bisa memaksakan diri enggak bisa tahajud? Ini ngomongan. Ini saat subuh
Siapa sering kesiangan sekarang? Salat subuh sih enggak? Alhamdulillah. Ini kok suka kesiangan nggak salat subuh? Apa? Enggak. Baca tahajud. Antum baca tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat. Walau rakaat ini kamu tidur lagi nggak apa-apa. Yang penting dibiasakan tiap malam. Kamu bangun ngantuk terus, kamu bangun dipaksakan wudu. Itu bil makari namanya wudu dalam keadaan malas itu. Wudu. Salat 2 rakaat kamu tidur lagi nggak apa-apa. Yang penting setiap malam seperti itu coba. Nanti ya syukur-syukur antum bisa zikir macam-macam. Untuk sementara antum gitu aja. Kata Rasulullah kalau rakaat ini orang masih 2 rakaat udah tidur lagi nggak apa-apa. Nanti ya. Coba bangun sebentar. Ini penting bu, tahajud. Masa-masa mencari ibu. Karena kalau sudah tua itu susah. Coba aja deh orang-orang tua. Sudah tua, mau lihat tahajud kenapa? Kan tidak dibiasakan dari mudanya. Jadi ibadah ini awalnya perlu dipaksakan dulu. Walaupun hidayah ini hakikatnya dari Allah, ngerti nggak? Hidayah taufik hakikatnya dari Allah, nggak bisa tawar menawar. Tapi secara syar'i memang harus dipaksakan dulu, ngerti nggak? Tahu nggak nih? Nah, golongan yang kedua tadi masih ini penting. Golongan yang kedua adalah al-masyi ilal jamaah. Orang yang melangkahkan kakinya untuk berjamaah sholat. Di ajli sholat. Perhatikan. Al-masyi ilal masjid. Di ajli sholat. Orang yang melangkahkan 2 kakinya. Perhatikan. Orang yang berjalan untuk melakukan berjamaah sholat ke masjid. Antum ini jamaah sini, antum bisa-bisa antum sholat di masjid mungkin. Bisa-bisa loh. Antum kosannya dekat masjid kan? Ini kok mau dekat masjid kan kosan itu? Ini kok? Iya. Sholat masjid kan? Kadang kalau bisa di kampus di masjid. Oh di kosan nggak ya? Aja kan ini. Orang bagus loh. Al-masyi, orang yang berjalan melakukan wakil untuk melakukan berjamaah sholat. Itu termasuk orang yang mulai di hadapan Allah. Ngerti nggak? Setiap langkahnya itu jatuh dosa-dosa kecil. Antum. Apabila berjamaah itu. Maka yang akan mendapatkan perlindungan arsy Allah di hari mahsyar adalah orang-orang yang istiqomah, orang yang biasa melakukan berjamaah sholat, melangkahkan kakinya ke masjid untuk melakukan jamaah sholat. Susah loh antum kayak gitu. Kayak gampang. Ya, kayak gampang kan? Tapi pengamalannya orang berjamaah sholat itu susah, bener. Orang dekat masjid samping masjid aja belum tentu bisa gitu. Bener. Apalagi yang jauh. Kamu di Salman bisa berjamaah kenapa? Kamu sambil makan atau di Salman murah-murah enak. Jadi sekalian di situ. Tapi nggak ada yang, tapi bagus nggak apa. Artinya apa? Dimanapun kita berada, mencoba sholat itu berjamaah di masjid. Yang itu hikmahnya banyak nih. Bisa silaturahmi. Ajang silaturahmi yang nyata itu ada di atasnya berjamaah sholat. Sebenarnya. Antum mengontrak di satu tempat, nggak pernah ke masjid, antum nggak bakal kenal orang situ. Iya kan? Coba, antum nggak mau ke masjid, antum kenal orang situ, orang lokasi di mungkin. Karena antum sering ke masjid. Ya, kalau akhwat bagusnya di mana? Bukan bagusnya di rumah. Ini berjamaah juga kan? Antum berjamaah sama siapa? Siapa? Paham ya? Yang ketiga, orang yang akan mendapat perlindungan Allah adalah mut'imul ja'in. Orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Memberi makan terhadap orang yang lapar itu akan mendapatkan perlindungan arsy Allah. Artinya apa? Berbagi. Biasakan hidup ini sering berbagi dengan orang, dengan saudara kamu. Sekecil-kecilnya rezeki kamu yang diberikan oleh Allah diibaratkan untuk bermateri, kamu bisa berbagi. Ada kali ini. Yang paling bagus orang bersedekah, orang yang bersedekah ketika butuh. Bisa kan? Paling bagus sedekah itu apa? Orang sedekah ketika butuh. Bayangkan. Jadi paling bagus sedekah loh. Jadi jangan nunggu kaya sedekah itu kan? Salah. Kalau orang sedekah nunggu kaya. Ustaz
saya nanti kalau udah kaya baru sedekah. Sekarang kan saya masih butuh. Terus yang paling bagus sedekah itu apa? Ketika orang butuh paling bagus sedekah. Atau butuh kan uang? Buat bayar kontrakan, buat makan macam-macam. Tapi bisa menyisihkan sebagian kecilnya. Entah dengan 1.000 2.000 dari uang yang antum miliki itu. Itu antum butuh tapi antum bisa sedekah, ngerti nggak? Kalau orang udah kaya wajar kan? Orang kaya kok. Wajar kan? Wajar banyak uang. Makanya yang paling bagus sedekah itu ada orang yang sedekah ketika butuh. Itu golongan 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan arsy. Paham nggak nih? Nah, lanjut. Sebelum ini lagi. Hari Mahsyar ini penting anak-anak antum membantu belum tahu. Setelah hari Mahsyar apa? Mauqif itu apa? Tempat menunggu hisab. Orang akan menunggu bagian hisab, dihisab oleh Allah. Setelah mauqif baru hisab. Orang akan dihitung amal-amal, amal baik dan amal buruk yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Itu harus yakin keimanan. Setelah hisab apa? Ada disebut dengan mizan. Mizan itu apa? Ditimbang. Ingat-ingat? Antum tahu nggak? Haud. Haud itu telaganya Rasulullah. Haud namanya. Syafa'atul uzma. Terus iman loh. Bahwa nanti hari kiamat ini bakal syafa'atul uzma. Syafa'atul itu syafaat yang agung yang diberikan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW atas perintah Allah. Atas izin Allah. Semua orang pada saat itu minta pertolongan kepada siapapun sampai kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim tidak bisa. Yang bisa memberikan syafa'atul uzma adalah hanya satu. Yang ada siapa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semua golongan manusia pergi yang pada akhirnya Rasulullah. Ini keimanan. Sirat. Sirat nggak? Sirat. Orang akan mengalami melangkahkan kakinya kepada sirat al-mustaqim. Orang yang ahli ibadah, orang yang banyak amalnya, itu akan bisa melewati. Bahkan ada orang-orang yang kalbar seperti apa kilatan, kilatan apa cahaya, menuju ke surga itu. Tapi kadang ada orang-orang yang terjatuh ke neraka. Ini keimanan loh. Termasuk harus iman. Bahkan antum surga dan neraka itu keimanan juga. Bil ghaibi. Maka tidak sah imannya kalau orang tidak percaya terhadap bil ghaibi. Tidak sah keimanan. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi ini bukan berarti orang klinik sekali lagi. Bil ghaibi itu justru kalau bilang ghaib, Allah itu lebih ghaib berarti enggak? Artinya nggak terlihat. Tapi orang percaya kepada Allah. Tapi maksud beliau di sini adalah itu dari mulai alam barzakh dan sampai surga dan neraka. Nanti nggak? Ada pertanyaan nih? Oke? Kalau misalkan orang yang yang sejelek-jeleknya orang kan meninggalnya pas di hari akhir nanti. Yang ketika orang sudah dipanggil duluan, yang ini sisanya. Nah, kalau yang terakhir hari ini bakal masuk alam barzakh ini gimana kan? Soalnya kan itu udah di hari akhir. Jadi jarak antara alam barzakh dengan kiamat. Kiamat ini awalnya para ulama mengatakan kiamat ini awalnya ya alam barzakh. Ngerti nggak? Jadi antara sangkala pertama dan alam barzakh itu jaraknya lama. Ngerti nggak? Dia akan mengenal alam barzakh semuanya. Jaraknya lama, nggak langsung pada saat itu. Jadi semua orang itu akan mengalami alam barzakh. Nah, orang yang mati sekarang sampai kiamat dia nunggu siksa. Orang ahli maksiat. Orang yang mati pada hari kiamat pun dia akan merasakan dulu bagaimana pedihnya alam barzakh. Ngerti nggak? Makanya kiamat ini para ulama sebagian mengatakannya, ada yang mengatakan kiamat ini awalnya adalah sangkala yang pertama.
Tapi sebagai ulama mengatakan kiamat ini disebut kiamat itu disebut mulai alam akhirat. Artinya adalah mulainya adalah pada hari bakas. Jadi jarak antara hancurnya mati semua alam kemudian hari bakas itu jaraknya lama. Semua akan mengalami akan dikaji sama melakukan keadaan itu. Ada lagi? Ya. Kalau yang sangat awal pertama itu yang meninggal tuh apakah cuma manusia juga atau apa cuma manusia atau juga iblis di gitu? Semuanya mati. Hari kiamat ini semuanya mati, bahkan para malaikat pun. Satu riwayat mengatakan mati. Kecuali malaikat tertentu. Semua makhluk Allah. Gitu. Yang mati itu. Paham? Dan itu dalam keterangan seperti itu. Semua makhluk bukan hanya manusia. Bahkan para malaikat pun mati. Bahkan di riwayat malaikat Israel itu sampai mencabut nyawa sendiri. Gitu. Malaikat Israel itu penyabut nyawa ya? Ya kan? Mati. Ada lagi? Ya? Ya, dalam satu riwayat itu seperti itu lagi. Ya. Naungan itu lazilla illa zilluhu. Tidak ada perlindungan payungnya Allah, tahu enggak? Yang mana itu hari masa sebenarnya nanti. Yang dilihat hari masa ini orang akan merasakan betapa pedihnya siksaan Allah bagi orang yang maksiat di manusia karena diriwayatkan matahari itu sampai dekat, bahkan satu riwayat mengatakan matahari itu bukan hanya ada satu. Berarti enggak? Matahari itu diriwayat ada 7. Pada saat itu saking panasnya. Berarti enggak? Nah, semua orang itu kepanasan merasakan adabnya Allah kecuali tadi. Dalam satu hadis memang ada 7. Dalam satu hadis yang lain memang dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 7 golongan. Tambah lagi. Itu artinya orang-orang akan di hari lazilla illa zilluhu, di hari yang tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Payung itu apa namanya? Payung itu naungan. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Naungan Allah itu apa? Bi'arsy, dengan arsy Allah. Jadi dia tidak akan merasa tersiksa karena dinaungi dengan arsy Allah. Tidak kepanasan, tidak kehausan. Begitu dan lain-lain. Sama. Di bahasa lazilla illa zilluhu. Oleh nama di situ. 7 golongan itu. Dia akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah. Di antaranya tadi, yang 3 tadi itu sama yang lain. Lanjut. Lanjut ya? Ini kok ada pertanyaan enggak? Ya? Kan kalau berarti mas dari kiamat yang pertama itu tadi kan malaikat juga meninggal. Nah terus pokoknya masih ada pertanyaan. Terus habis itu kan berarti masih ada dalam kubur. Nah itu yang menyiksa di dalam kubur siapa itu? Yang malaikat. Makanya kecuali malaikat-malaikat tertentu. Ngerti nggak? Kecuali malaikat-malaikat tertentu. Di antaranya Hamalatul Arsy. Hamalatul Arsy itu nggak mati. Jadi ada beberapa malaikat yang tidak mati pada hari yang pertama. Nanti nggak? Tapi pada dasarnya nanti bahkan kalau antum baca hadis Rasulullah, riwayat-riwayat itu, bahkan para malaikat itu nanti sama di mahsyar. Ngerti nggak? Ketika hari mahsyar digiring oleh Allah semua manusia, jin termasuk malaikat. Ngerti nggak? Bahkan malaikat ini pada akhirnya sama ke surga. Hah? Malaikat itu masuk surga loh. Berdampingan dengan manusia. Itu pasti. Itu akan mengalami semuanya. Tetapi malaikat tidak mengalami hisab dan tidak mengalami mizan. Ya. Mengapa tidak mengalami hisab? Malaikat sendiri yang nulis amal-amal manusia. Kenapa tidak ada mizan bagi malaikat? Karena malaikat tidak berdosa. Karena malaikat itu tidak pernah berdosa sedikit. Maka tidak ada mizan. Tapi pada akhirnya ya dukhuluna jannata, para malaikat semuanya masuk ke surga. Berbarengan dengan orang-orang yang sunyi. Paham nggak? Jadi memang ada malaikat tertentu yang tidak mati.
penting. Makanya ketika orang beriman percaya terhadap alam gaib, terhadap Allah, terhadap rukun iman dan ini alam gaib ini, orang melakukan amal soleh, sekali lagi, amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan Islam, namanya amal soleh. Ngerti nggak? Tetapi syarat disebut soleh itu memang syarat dan rukunnya benar. Ini penting secara fikih. Tidak disebut amal soleh kalau syarat dan rukunnya nggak benar. Atau sholat itu amal soleh. Tetapi kalau rukun dan syaratnya nggak benar, antum nggak tahu, salah semua, nggak disebut amal soleh. Nah, makanya ihsan ini, tingkatan ihsan ini terbagi 3. Kalau dalam ini udah, tingkatan ihsan ini terbagi 3. Perhatikan. Tingkatan ihsan terbagi 3. 3 makom. Ini penting. 1, perhatikan ini 1. Orang melakukan ayyaf'ala amal sholih, ayyaf'alaha, ibadah maksudnya. Ayyaf'alaha, seseorang itu melakukan ibadah, perhatikan, hanya litolbi, perhatikan, nah litolbi syar'i, litolbi syar'i, ini tingkatan lisan yang pertama. Ya. Orang melakukan ibadah hanya menggugurkan kewajiban syar'i. Perhatikan. Orang beribadah hanya dapat menggugurkan kewajiban syar'i. Perhatikan ya, ini penting. Melakukan ibadah hanya mendapatkan atau hanya karena menggugurkan kewajiban syar'i. Ini antum sholat biasa, antum nggak bisa khusyuk, nggak bisa macam-macam. Itu hanya menggugurkan kewajiban syar'i. Antum nggak berdosa. Kalau meninggalkan sholat tadi dosa. Tapi syaratnya 2. Disebut bisa gugur kewajiban syar'i. Syaratnya 2. 1, sesuai dengan rukun-rukunnya. Yang kedua, melakukan syarat-syaratnya sah. Atau kategori yang mana? Contoh antum salat. Salat. Antum mengerti syarat sahnya salat? Ada syarat sahnya salat apa? Islam balik berakal. Oh my god. Insya Allah. Oh itu mau wajibnya. Terus salahnya. Oh ini dilakukan tempat yang suci. Itu. Berwudu. Awas ini ada ya. Syaratnya gugur kewajiban syar'i. 1, tahu syarat sahnya sholat. Kalau untuk sholat tuh, semua ibadah loh. Orang kalau nggak tahu bahaya. Tahu rukunnya sholat. Kalau untuk urusan sholat tuh, tahu rukun sholat dari mulai pertama sampai terakhir. Nah, kalau orang melakukan sholat sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya saja, itu hanya menggugurkan kewajiban syar'i. Belum mencapai pada ihsan yang baik. Ini paling sedikitnya ihsan seperti itu. Antum sekarang sudah kategori ini belum? Semua ibadah loh. Antum puasa, antum tahu syarat-syaratnya puasa. Antum tahu rukunnya puasa. Antum zakat fitrah. Antum tahu nggak syarat-syaratnya zakat fitrah? Antum tahu nggak rukunnya zakat fitrah? Nah, tanya.
sholat apa? Ibadah apa? Baca Al-Quran. Atau yang tahu nggak disebut benarnya baca Al-Quran seperti apa? Tadi belepotan, maka nggak bisa. Ini makom yang pertama loh, makom yang paling awal ini. Jadi kalau kita tidak tahu semua ibadah yang tidak tahu tentang rukun dan syaratnya, kita sebenarnya belum bisa kategori pertama pun enggak. Bagaimana antum bisa ihsan? Ibadahnya aja nggak benar. Paham nggak? Ini penting. Artinya kita punya kewajiban bagi kita untuk ini tahu tentang syariat, ngerti nggak? Nih. Ada hidayah, ada sering ngomong, ada bidayah, naik pada nihayah. Ini tingkatan orang. Tingkatan orang, Anda mau tahu? Hidayah itu suluk thariqah. Pijakan jalan. Iman Islam itu namanya orang yang dapat hidayah, ngerti nggak? Antum alhamdulillah iman Islam, antum dapat hidayah dari Allah, ngerti nggak? Ngerti nggak? Antum alhamdulillah. Nikmat yang paling besar apa? Nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam, bukan nikmat materi, bukan nikmat perempuan. Perempuan pun bukan nikmat laki-laki, ngerti nggak? Nikmat yang paling besar itu ada bukan nikmat makan, nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam dibandingkan dengan kesehatan. Percuma orang sehat kalau tidak iman kepada Allah. Anda percuma sehat kalau kepada sholat. Iya. Orang mati ini berharga kalau dia ada iman dan Islam. Kamu banyak harta, kamu sehat, kamu pinter, kamu dihormati oleh orang, tapi kamu tidak iman dan tidak Islam, maka kamu terhina sebenarnya. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang akan menolong manusia di akhirat itu keimanan seorang walaupun hanya sekecil zarah. Oh banyak masih dalam dunia, walaupun dia ke neraka dulu, tapi pada akhirnya orang yang masih ada imannya, maka dia pada akhirnya akan masuk surga. Selama orang iman Islam, maka pada akhirnya akan masuk surga oleh Allah, walaupun dia ke neraka dulu. Beda dengan orang kafir. Makanya hidayah yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Paham? Anda ngomong nih. Anda ngomong nih. Perhatikan. Setelah antum iman Islam, maka mencapai baru ini ada bidayah. Bidayah itu dua. Satu syariah, ya, syariah. Dua thariqah. Ya, tahu nih. Apa itu syariah? Al-ahkam. Semua hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Harus tahu tuh. Halal, haram, mubah apa aja, haram apa aja, syaratnya apa aja, rukunnya apa aja. Itu namanya syariah. Paham? Antum tahu nggak? Cara-cara sholat, cara-cara ngaji, cara-cara macam-macam. Itu ada kewajiban bagi antum. Antum kalau sudah mendapat hidayah, ya harus bersyariah. Harus antum mengetahui semua aturan-aturan agama, nanti nggak belajar. Paham nggak nih kok? Ketika orang sudah tahu ilmunya, tahu cara-caranya, maka thariqah itu apa? Al-amalu bih. Jadi memang ini tidak bisa dipisahkan. Al-amalu bih. Thariqah itu pengamalan syariah. Jadi setiap amal perbuatan kita dalam kaum ini, baik yang amrun minallah atau nahyun minallah, itu harus sesuai dengan kaidah aturan syariat. Ngerti nggak? Seseorang niatnya baik belum tentu jadi ibadah kalau tatarannya tidak sesuai dengan syariat. Sedekah itu baik, tapi kalau antum nyuri, sedekah dari nyuri dapat pahala nggak? Ya enggak. Karena tata caranya pun bertentangan dengan syariat. Ngerti nggak? Sesuatu yang niatnya baik belum tentu jadi amal baik. Disebut amal baik itu adalah satu, jika niatnya baik. Dua, tata caranya baik. Baik ini adalah sesuai dengan syariat. Kamu niatnya bagus. Niatnya apa? Niatnya tolakul ilmi.
kuliah. Tapi kamu di kuliah, pas ujian, apa nyontek, pas ujian dikerjain orang, pas ujian pengen nilai bagus. Zaman sekarang kan orang masih di sini, nggak tahu di sini. Kadang orang sokok menyokok itu lebih biasa zaman sekarang nih, beneran. Anak-anak SMP SMA ini sekarang mau ujian itu bondong-bondong datang ke guru, datang ke kelas sekolah, anak dengar sendiri, telinganya. Datang itu bukan untuk silaturahmi, musim-musim UN ini ketahuan tuh. Sampai ada orang-orang tua ini penting nawarin sama guru-gurunya sama kepala sekolah. Bapak pengen apa? Tolong perhatikan anak saya, Bapak pengen apa? Bayangkan. Sokok menyokong itu dosa. Niatnya bagus dalam mau ilmu, tapi cara-caranya salah. Tidak menjadi amal soleh, penting kan? Pentingnya kejujuran ini makanya. Antum lakukan ini tata caranya dengan baik. Sesuai dengan syariat, ngerti nggak? Baru jadi amal soleh. Sama. Ini disebut amal soleh itu kalau niatnya baik, tata caranya baik. Kalau harta, memakai hartanya harta yang halal. Antum kuliah tujuan talabul ilmi, tata caranya benar baik, tapi uangnya hasil judi yang nggak bisa juga. Ngerti nggak? Yang bisa menjadi amal soleh. Makanya pentingnya ini, pentingnya orang tahu syariat. Dia mengamalkan satu perbuatan, berbuat apa aja, makan, minum, berbuat hal yang kecil pun itu harus sesuai dengan syariah. Baru namanya bidayah. Ngerti nggak? Bidayah ini tidak bisa dipisahkan antara pengamalan dan aturan. Bidayah. Makanya al-ahkam itu adalah aturannya, tata caranya. Thariq itu adalah pengamalannya. Pengamalan itu pasti harus sesuai dengan syariah. Syariah itu otomatis harus diamalkan, tidak bisa dipisahkan. Ngerti nggak antum? Kalau nggak ngerti anak ulang-ulang lagi. Setelah orang mencapai ini, baru maksudnya pada nihaya, pada ma'rifat. Kategori orang kekasih Allah. Tidak mungkin ada sebagai aulia meninggalkan sholat. Perhatikan, orang mencapai pada nihaya harus memenuhi ini. Tidak bisa tanpa orang tiba-tiba mengaku wali tapi dia kepada sholat. Anda jangan percaya sama orang-orang yang ngomong tahu tentang agama tapi nggak pernah sholat. Karena apa? Jelas syariat mengatakan harus sholat. Paham? Jangan pernah antum menyebutkan dia ulama. Jangan pernah antum menyebutkan dia ahli agama, dia paham tentang agama. Kalau istrinya 9, sana loh. Kenapa? Jelas-jelas rasanya dia harum. Bagaimana disebut dia kekasih Allah? Bagaimana dia bisa disebut seorang ulama? Masalah syariah pun tidak salah tidak. Kamu istri 9 atau apa punya suami 2, jangan. Ya. Nggak ada salah seperti itu. Anda pengen nikah nggak? Nikah nggak? Pengen punya istri berapa? Pengen punya istri berapa? Kok berapa sih? 4 ya? Empat. Itu bagus. Pengen. 4 atau sama aja belum punya. Ya, ini benar. Fenomena zaman sekarang seakan-akan agama ini, perhatikan ini. Makanya orang kalau tidak ingin dibodohi sama orang itu harus belajar syariat, belajar ilmu. Thalabul ilmi, maka saya sering mengatakan thalabul ilmi itu wajib ain, supaya orang tidak bisa dibodohi, ngerti kan? Anak ketika ada acara, anak waktu masih mondok, anak nggak pakai sarung, anak pakai celana jeans dan saya dulu ya, awas, saya rambut agak panjang kan, kuliah main, ini baru main ke disebutnya katanya kiai, ini sendiri, anak main, waktu diajak, pas anak datang tiba-tiba kiai itu langsung gini, sini, dia megang ini langsung orang gini, anak marah langsung. Dia tiba-tiba langsung begini, kamu ini nanti bakal begini. Anak marah langsung. Kiai, kamu kayak nggak ngaji aja. Langsung gitu asli. Dosa kamu kayak gitu. Kiai dosa kalau kayak itu. Haram itu hukumnya. Haram. Meraba-raba
kehidupan yang akan datang itu. Bukan meraba-raba. Ramal. Meramal itu punya haram. Ramal. Tiba-tiba anak datang sama bentang-bentang dia pakai sarung kayak kopi, anak pakai celana jin. Dia sangka anak nggak tahu. Bayangkan. Kamu ini nanti besok ini bakal mendapatkan anak-anak. Allah sih marah. Disangkanya anak mau takjub, enggak. Makanya menjadi syariat. Itu perbuatan yang benar. Paranormal itu nggak boleh. Haram. Makanya kata guru anak, jangan percaya terhadap paranormal walaupun kejadian. Ngerti nggak? Jangan pernah antum percaya sama paranormal walaupun itu terjadi. Ngerti nggak? Itu kebetulan aja. Allah menentukan suatu perkara pas pada saat itu. Tapi antum jangan percaya sama paranormal walaupun itu terjadi. Ini penting. Ini keimanan seseorang. Jangan tertipu dengan hal semacam itu. Antum suka paranormal? Yang Jadi antum. Belajar agama yang benar. Belajar. Agama itu bukan ngarang. Kejadian nyata nih. Ini kejadian nyata sebelum anak. Itu banyak. Anak ketika ngaji itu banyak dapat keluhan. Nah, suka ada orang tamu. Misalnya anak ini paranormal. Jadi udah ada kandung seperti itu. Kadang masyarakat awam itu nyangka ustaz itu kayak bisa klinik-klinik gitu. Betul? Iya benar, nyangkanya itu. Ada orang-orang seperti itu. Saya tuh sering melihat duri, dia melihat jin macam-macam. Benar, kadang tiba-tiba dia kayak katanya, itu kalau ada orang datang itu tahu Ustaz, tahu dia tuh jatuh tahu orang kan. Ada bisikan kayak gitu. Itu bisikan kayak gitu sebenarnya jin, setan. Itu hati-hati. Akhirnya udah sekarang antum ngaji aja. Berapa orang sebenarnya? Kamu tahu ngaji aja, lama kelamaan antum bakal ngerti sendiri. Anak enggak nyuruh dia macam-macam. Antum ngaji mau ngaji tempat anak ini bukan tempat di mana pun antum ngaji telah boleh ilmu mencari ilmu agama, tahu tentang syariat, hal semacam itu bakal hilang. Benar. Karena apa? Ilmu itu memupuk keyakinan. Ilmu ini memupuk keyakinan, betul? Tidak bisa ditipu oleh setan, tidak bisa ditipu oleh manusia. Kenapa orang bisa ditipu oleh jin? Karena keilmuan yang lemah. Anu tiba-tiba lagi wiridan, tiba-tiba ada, kamu malam ini harus pergi ke lapangan, tunggu di situ. Kalau antum nggak ngaji, antum bakal nurut itu. Misalnya itu apa? Dari Allah atau dari mana? Awas hati-hati antum. Baru-baru ini anak ngaji dicari ini, ada orang ini ada orang nggak ada yang namanya. Ini baru-baru ini. Ustaz, saya tuh sering pergi kemana-mana. Kadang malam-malam suruh kemana, pergi kemana. Itu ada yang bisikin terus. Benar. Sampai hal makan pun dibisikin banyak. Itu gimana yang lapar itu siapa sebenarnya? Ketika kamu sini harus makan ini. Ngerti nggak? Jadi dokternya itu jin. Jadi, kamu besok harus makan kelapa muda. Bayangkan. Orang yang ngerti agama, yang ngerti syariat, itu akan ngerti. Makanya dasarnya ilmu itu, dasar tolabul ilmu, itu akan bisa menangkal semuanya. Tahu? Kembali ke sini lihat. Jadi ihsan ini yang pertama, tingkat ihsan adalah ini, hanya sekadar gugurnya kewajiban. Antum masuk mana anda tahu? Nanti antum masuk mana? Yang kedua nih. Adalah tingkatan muraqabah. Ya. Tingkatan muraqabah. Perhatikan, muraqabah ini artinya orang ya melakukan perbuatan taat sama dengan ini, rukunnya benar, syaratnya benar. Tetapi tambah satu, dia merasa diawasi benar hatinya oleh Allah. Ngerti nggak? Ketika ibadah itu hatinya merasa benar diawasi oleh Allah. Muraqabah.
ingat, password ingat. Atau lupa nyimpan flash disk. Password. Oh iya gitu. Kita kadang itu ketika ibadah malah kita ingat dunia. Orang yang muraqabah ini ketika melakukan ibadah, dia merasa benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas hatinya daripada ingat kepada Allah. Tapi rukun syaratnya dia melakukan. Dia melakukan dengan rukun syaratnya, tapi dia merasa diawasi. Sama. Yang ketiga tingkatan mukasyafah. Ya. Mukasyafah ini maksudnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seperti hanya melihat Allah kepadanya. Ini kategori ihsan. Antum masuk ihsan yang kategori mana? Anda tanya. Masuk mukasyafah? Masuk dulu. Masuk muraqabah? Enggak. Masuk ini masuk enggak? Enggak antum. Saat ada rukun ibadah itu enggak tahu. Padahal rukun agama ini iman, Islam, ihsan. Antum mau yang mana? Iman enggak tahu. Makanya kalau kita sadar bertafakur diri, muhasabah kepada diri kita, makanya kalau kita belum masuk pada ini, perhatikan, terus semangat mencari ilmu. Modalnya terus semangat mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai mati orang itu. Makanya antum kuliah ini jangan sampai melupakan ilmu agama. Ada. Perhatikan. Percuma sepindah-pindahnya orang kalau nggak ngerti tentang ibadah yang benar. Walaupun memang kuliah ini ibadah sama, tapi ibadah itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi semua ibadah hablum minallah dan hablum minannas itu semuanya ada aturan, ada syarat. Antum sekitar biaya antum sebaik-baiknya nilai antum nggak pernah sholat yang baik, tertipu. Ya, sebanyak-banyaknya antum, sebagus nilai antum nggak pernah ngaji Al-Quran, antum ngapain juga itu? Hah? Antum mau yang mana? Dengan ngaji ini antum harus tersadar, harus punya keinginan yang kuat untuk memperdalam ilmu agama. Ngerti nggak? Jangan berleha-leha. Tapi tidak melepaskan kuliah, ngerti nggak? Karena kuliah ini amanah dari Allah, ngerti nggak? Amanah dari Allah dan amanah dari orang tua kan. Ibadah apa? Kuliah ya yang benar-benar serius, tetapi jangan lupa kewajiban yang lain ini. Belajar syariat agama. Sama ya? Ini penting. Lanjut nih, dapat dulu. Oi, dulu. Enggak. Ya, yang apa? Mukasyafah itu tadi tolong diulangi. yang mukasyafah itu tingkatnya Nabi Muhammad. Ini. Ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu ini tingkatnya Nabi Muhammad. Ibadahlah engkau seperti halnya seakan-akan engkau melihat Allah. Muraqabah ini nih seberapa tingkatannya? Muraqabah ini. Kalau engkau tidak melihat, ingat Allah itu melihat kamu. Dia orang yang merasa diawasi oleh Allah, ngerti nggak? Benar merasakan diawasi. Antum yakin nggak Allah maha melihat? Tapi antum merasakan nggak Allah melihat antum? Antum nggak. Kita nggak merasakan itu. Buktinya apa tidak merasakan? Karena kita suka maksiat. Suka maksiat itu apa? Orang itu kalau merasakan diawasi oleh Allah tidak akan berani melakukan maksiat, ngerti nggak? Hah? Kalau kita kan kemana-mana enggak? Kita kan hanya melanjangkan pandangan manusia. Ngerti nggak? Antum nggak maksiat kenapa? Karena pandangan manusia. Bukan merasa diawasi oleh Allah. Sehingga antum kalau lagi di kosan malas ibadah. Ngerti nggak? Kalau sendiri nggak ada yang lihat ini, kita mau apa aja? Apa? Karena masih hanya diawasi, yang merasa diawasi oleh manusia, bukan diawasi oleh Allah, ngerti nggak? Ya, antum karena kayak gitu. Antum kenapa kamu mau berjamaah sholat? Kenapa kamu? Karena orang rata-rata masih karena manusia. Ustaz, saya malu kalau nggak berjamaah. Karena di situ ada mertua saya kok, mertua saya itu imamnya kok. Nah, banyak nggak gitu? Lah, jadi kamu ini ibadah karena siapa sebenarnya? Ini. Kenapa kamu sekarang jarang ke diskotik?
Ustaz malu anak. Nanti terlihat ya ini mertua. Jadi sekarang ada gitu. Makanya tingkat dua itu setelah yang paling puncaknya itu muka sama. Tingkatnya para rasul seakan-akan melihat. Kalau kita tidak melihat dia merokobah, dia merasa diawasi. Kalau tidak seperti itu minimal yang pertama melakukan ibadah ini sesuai dengan syarat dan rukunnya aja. Itu kategori ihsan. Paham nggak? Ini kok antum tahu nggak rukun sholat ada berapa? Semuanya tahu nggak? Kita nggak tahu kan? Anak tanya, Subhana Rabbiyal Azim bacaan rukun itu rukun apa, sunnah apa? Bagaimana hukumnya sholat kalau nggak baca Subhana Rabbiyal Azim? Salah. Butuh yang benar tahu nggak? Butuh yang benar. Baca Quran yang benar tahu nggak? Baca Quran yang benar kayak itu nggak? Makrojnya, tajwidnya. Ngerti kan? Nanti merokok bagaimana? Tapi minimal itu ketika kita menyadari kebodohan kita semangat sekali lagi. Ketika kita merasakan kebodohan kita harus tambah semangat mencari ilmu yang benar, yang baik. Jangan berleha-leha. Mumpung kau masih muda ini anak. Mumpung kau masih muda, kalau anak kan masih muda juga sama. Cuma sedikit beda dikit lah, ada tua dikit. Gitu kan? Ya, ini mending. Waktu masih muda. Jangan sampai penyesalan di kemudian hari itu. Sekarang masih ada kesempatan untuk belajar agama yang baik dan benar. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Orang merasakan penyesalan kapan? Itu ukuran dunia ketika sakaratul maut. Orang merasakan penyesalan. Ada Fir'aun banget. Fir'aun itu terlambat penyesalannya. Ketika apa? Ketika nyawa memang sudah dibaratkan di tenggorokan ibaratnya. Orang itu menyesalinya minimal ukuran dunia ketika sakaratul maut. Makanya orang ketika sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah tempat apakah dia akan mendapatkan nikmat ataupun siksa. Ketika sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah bagaimana apakah dia mau masuk neraka atau masuk surga. Jangan sama itu punya salah antum nih. Kamu tenaga masih kuat, badan sehat. Perhatikan. Serius. Ibadahnya serius, kuliahnya serius. Kalau orang yang jadi ngomong, kalau orang itu tergantung sekarang. Makanya anak guru anak bilang anak ini ngobrol terakhir. Anak ini bahas. Nah, bahasanya. Jangan bingung dunia ini. Jangan memikir masa depan terlalu ini. Karena masa depan itu yang jelas adalah di akhirat. Di dunia ini tidak ada masa depan. Nah, sering ngomong itu ya. Di dunia ini tidak ada masa depan. Ada masa depan? Ah? Coba tanya. Ada masa depan ya kawan? Dunia ada masa depan? Enggak ada masa depan ini. Coba buktikan nanti. Antum ketika SD ngomongnya masa depan. SMP. Ketika SMP orang bilang masa depan juga. Ketika SMA bilang masa depan juga. Ketika kuliah kayak antum sama. Bagaimana masa depan? Antum baris kuliah coba. Tanya sama orang baris wisuda itu. Ngomongnya bagaimana masa depan? Ya. Sudah kerja tanya, bagaimana masa depan? Sampai nenek-nenek aki-aki masih ngomong milih, bagaimana masa depan kita? Kapan masa depan itu datang? Nggak ada masa depan dalam dunia ini. Masa depan yang hakiki adalah apa? Di akhirat. Makanya dalam dunia ini apa? Mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat apa? Tempat penanaman akhirat. Yang kedua, pengertian tidak ada masa depan ini. Perhatikan ini. Besok kita gantung sekarang. Ngerti nggak? Masa depan adalah sekarang ini, al-an.
Masa depan itu adalah sekarang ini, al-an. Sekarang ini masa depan yang kemarin. Kalau perlu kita masih hidup besok, maka hasilnya besok itu tidak jauh dari amaliyah kita sekarang ini. Karena besok ini buah daripada amal sekarang. Antum memikirkan bagaimana setelah beres kuliah, sebenarnya itu buah daripada sekarang. Gak usah dipikirin nanti bagaimana, jangan bingung mikir nanti bagaimana setelah beres kuliah. Antum sekarang bener aja udah dulu. Kuliah bener, ibadah bener, perilaku bener, hasilnya nggak bakalan jauh. Antum baik nanti kalau masih hidup. Bener. Kalau antum sekarang kuliah nggak benar, asal-asalan, ngaji malas, ngerti nggak? Antum kalau masih hidup setelah kuliah, antum bingung. Kenapa? Antum tidak disiapkan bekalnya. Makanya masa depan itu kapan? Sekarang. Ini penting. Al-an. Gambarnya dua. Sekarang ini adalah buah daripada kemarin. Ngerti nggak? Yang kedua maknanya adalah kalau kita masih hidup besok atau kemudian hari itu atas tergantung sekarang. Bahkan para ulama Allah ya tanafas. Masa depan itu adalah di mana kau bernafas itu masa depan. Antum sekarang malas ibadah, antum kuliah nggak benar, antum cari ilmu malas, ngapain malas, tahajud malas. Ketika beres kuliah kalau antum masih hidup tidak jauh seperti itu hasilnya. Nggak bakalan ada orang yang secara akal nanti nggak orang malas kuliah tiba-tiba dia merasa bahagia. Karena apa? Tidak bagaimanapun masa depan letakkan di sekarang ini. Oh ini, tahu nggak? Ada pertanyaan? Ada apa pertanyaan? Itu ihsan. Jangan dibohongi antum. Ada orang mengaku bertemu dengan Allah, jangan dibohongi. Antum jangan merasa jangan tertipu. Ya. Anda pertama bertemu Allah, Ustaz. Kufur, gak bilang kufur antum itu syahadat lagi. Nggak ngaji itu namanya. Ustaz, Anda ketemu ini loh, melihat tangannya Allah, atau bertemu langsung dengan malaikat Jibril masih wahyu. Siapa itu kalau apa? Eden kan? Dia kan masa dia dikasih wahyu sama malaikat Jibril. Nggak ngaji itu. Antum nggak ngaji, kenapa ikutnya percaya? Karena dia punya rata-rata orang awam. Awam agama. Makanya antum belajar ilmu syar'i ini nggak bakal tertipu. Ngerti nggak? Percayalah pada agama ajaran Allah, jangan percaya sama yang lainnya. Kalau orang mengikuti perintah Allah, insya Allah selamat fi dunya wal akhirah. Itu udah titik udah. Ngerti nggak? Kalaupun antum datang kepada para ulama, kepada kita tujuannya adalah mencari ilmu atau mendengarkan nasihatnya, tidak lebih daripada hal itu. Kalau ada mengaku kiai tiba-tiba dia jadi kayak paranormal, jangan diikuti, karena tidak boleh hukumnya orang meramal-ramal tentang takdir Allah. Paham? Anda minum dulu, haus. Pertanyaan? Nggak ada, udah nih anak capek nih asli. Ya? Ya. Orang seperti apa yang tidak akan merasakan siksaan kubur ataupun siksaan? Perhatikan. Sebenarnya memang kalau dalam di situ kan diri orang bertakwa. Dalam ayat itu loh, dari kita dalil mutakin itu ayat-ayat selanjutnya itu sebenarnya tanda-tanda orang yang bertakwa. Ngerti nggak? Takwa ini secara istilah agama ada imtithalu awamirillah wa tajtinabu nawahi. Takwa ini adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di samping orang beramal solih itu, maka ini di antaranya tandanya minum bilau itu. Orang tidak akan merasakan pedihnya siksa alam barzah, bahkan tidak pedihnya alam kiamat. Ada orang yang bertakwa, ngerti nggak? Orang yang bertakwa itu akan merasakan bahkan mendapatkan nikmat di alam barzah.
Jadi alam barzah ini Anda harus yakin bakal ada nikmat alam barzah atau azab alam barzah. Orang yang takwa itu mendapatkan nikmat alam barzah, bukan siksa alam barzah. Paham? Orang yang mendapatkan siksa alam barzah adalah orang-orang yang ahli maksiat. Orang kafir. Dia akan merasakan nikmat. Lah, kalau begitu semua orang mengalami kesalahan. Ya. Pasti mengalami alam barzah. Enggak. Yang membedakan itu tobat, makanya. Karena fitrahnya manusia, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya lupa dan tempatnya salah dan lupa. Yang membedakan itu tobat. Makanya ada tobat itu. Kalau orang berdosa tapi tobat benar, maka diampuni oleh Allah. Maka ketika dia mati, maka dia tidak punya dosa. Tidak akan merasakan siksa alam barzah. Makanya wajib tobat ini indah kulisa. Setiap saat orang wajib tobat kepada Allah. Ini penting. Kalau antum berbuat dosa antum belum antum tobati, ya pasti merasakan adabnya alam barzah, ngerti kan? Itu bedanya. Siapa orang-orang yang tidak akan merasakan siksa alam barzah ataupun merasakan siksa hari kiamat? Adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan itu, kalau dia orang yang bertakwa adalah ketika dia berbuat salah, maka dia cepat-cepat tobat dan nasuha. Diampuni Allah semua dosa ketika mati, dia husnul khotimah, dia dosanya diampuni oleh Allah, tidak akan merasakan adab alam barzah. Nah, makanya antum ingat kesalahan antum, penyesalan antum terhadap perbuatan dosa antum. Kemarin menyanyiakan sholat, kemarin menyanyiakan amal solih, kemarin menyanyiakan ilmu ilmi. Sekarang antum taubat benar, merasa ada penyesalan, taubat kepada Allah supaya antum diampuni penyanyian yang kemarin ini. Sama, begitu. Lagi, lalu ya, lalu ya, habis waktu ya. Nah, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Anda ajakin itu orang satu nanti. Akhwat kan? Ya, alhamdulillah, pembinaan